20 Desember 2022, Menteri Dalam Negeri resmi melantik Triwarno Purnomo sebagai penjabat Bupati Jayapura. 20 Desember 2023 yang lalu, tepat setahun Triwarno menjalankan tugasnya sebagai orang nomor 1 di Kabupaten Jayapura. Lantas Mendagri Tito Karnavian memperpanjang lagi masa jabatan Triwarno sebagai PJ Bupati Jayapura hingga di akhir tahun 2024 ini. Hal ini tak lepas dari prestasinya dalam 1 tahun belakangan memimpin pemerintah daerah dan menjalankan program-program prioritas nasional di Kabupaten Jayapura. Lantas seperti apa kinerjanya di Bumi Kenambai Umbai? Untuk lebih jauh kita membahas soal itu, telah hadir bersama kita di studio Cepos TV, penjabat Bupati Jayapura, Triwarno Purnomo. Bapak, selamat siang. Terima kasih telah menyempatkan waktu, Bapak. Terima kasih juga. Kabarnya bagaimana nih, Bapak? Baik, sehat. Ya. Baik. Ini nih kedua kali kita ketemu lagi. Betul. Karena pertama kali kita ketemu kalau tidak salah itu di medio 2020-2021 pas masih pandemi. Itu awal Cepos TV mulai berkembang, awal Cepos Online mulai berkembang. Kita talk show dengan Bapak ketika Bapak masih menjabat Bupati Asmat ya. Kalau tidak salah waktu itu kita menanyakan atau interview talk show terkait dengan kepemimpinan Bapak sebagai Bupati Asmat. Jadi kalau kita tarik dari medio 2020 atau 2019 sampai 2024 ini saya lihat look dan auranya nih tetap masih awet muda. Ini. Terima kasih. Siap Bapak. Jadi alasan kita undang Bapak ke studio Cepos TV tidak lain untuk membahas terkait kepemimpinannya Bapak di Bupati Jayapura sebagai penjabat Bupati Jayapura, di mana kepemimpinannya Bapak dalam mengeksekusi program-program prioritas nasional maupun menjaga balance dengan program-program yang ada di daerah selama ini. Nah, mungkin untuk mengawali kita punya talk show ini, yang saya dengar Pak Bupati ini paling suka sekali untuk turun ke masyarakat, turun ke distrik-distrik, berkantor di sana. Nah, sebenarnya apa sebenarnya yang menjadi motivasi dari Pak Bupati untuk turun ke akar rumput lah istilahnya, untuk menyerap, apakah untuk menyerap aspirasi atau seperti bagaimana? Iya, jadi sebenarnya untuk turun ke lapangan, turun ke distrik-distrik, ke kampung, itu saya melihat itu suatu keharusan dalam penyelenggaraan pemerintahan, supaya hal-hal yang kita buat memang benar-benar lebih efektif, sehingga saya merasa harus lakukan hal itu, datang ke distrik, bertemu dengan pegawai-pegawai di distrik, dan pada saat itu juga masyarakat dalam mau menyampaikan keluh kesahnya, aspirasinya bisa lebih dekat, bisa langsung bertemu dengan saya di kantor distrik. Dan itu saya rasa lebih baik bagi saya sendiri untuk menerima langsung, mengetahui langsung apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Iya, jadi kalau macam pejabat lain kita cari di kantor tidak ada tuh dong, ada pergi ke Jakarta. Dari Pak Bupati nih justru sebaliknya, ada berada di tengah-tengah masyarakat. Jadi seperti begitu ya Pak Bupati. Ya. Karena kalau kita lihat kan Kabupaten Jayapura ini cukup luas dengan distrik dan kampung yang cukup luas. Nah, apakah itu yang menjadi misi sehingga pucuk pimpinan di Kabupaten Jayapura ini bisa bersentuhan langsung dengan masyarakat? Iya, jadi sebenarnya berangkat dari posisi saya di sebagai staf ahli Gubernur Papua di kantor Gubernur, itu kan kami dalam memberikan masukan-masukan kepada pimpinan, terutama memberikan masukan kepada pimpinan, kan kami senantiasa memantau perkembangan pembangunan dan pelayanan pemerintahan di kabupaten kota di wilayah Papua. Itu yang kami sebagai staf ahli lakukan. Sehingga pada saat ditugaskan sebagai penjabat Bupati Jayapura, ya kita sudah tahu mau mulai dari mana, sudah tahu, sudah punya gambaran situasinya seperti apa, sehingga memang akhirnya itu kita pilih. Ya saya masalah untuk kerja tingkatkan karya pemerintahan yang namanya seperti itu hanya nama, tapi saya lebih kepada memang harus saya implementasikan itu, sehingga betul-betul mendapat hal-hal yang akurat di lapangan.
Apakah itu juga yang berkaitan dengan transformasi kepemimpinan yang sekarang? Karena sejak eranya Pak Jokowi boleh dikata pimpinan-pimpinan atau pucuk pimpinan ini lebih sering turun ke grassroots di bawah, di akar rumput untuk bertemu masyarakat, belusukan, apakah seperti itu? Atau memang pada dasarnya sebelum itu Pak Bupati sudah memiliki karakter seperti begitu untuk turun ke masyarakat? Ya, dalam pelayanan terutama juga di dalam tugas-tugas dari awal, benar. lebih senang seperti itu. Iya. Lebih senang seperti itu, baik di dalam maksudnya di beberapa tempat bertugas, seperti itu. Jadi mengawali karir itu sebagai sekretaris wilayah kecamatan. Jadi memang kita sudah berarti memang dari bawah sekali, betul. Dan ada hal yang saya lihat menjadi kelemahan kita di dalam penyelenggaraan pemerintahan itu, kita punya mekanisme yang namanya musrenbang. Iya, betul. Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Itu secara berjenjang dari kelurahan sampai di tingkat nasional. Ya. Dan saya lihat bahwa hasil musrenbang itu tidak semuanya bisa terakomodasi dengan baik. Ada juga aspirasi yang tidak tersampaikan. Nah, sehingga kepada hal-hal yang tercecer ini yang kita perlu bersentuhan langsung dengan masyarakat. Jadi ya saya sebut itu musyawarah jawab aspirasi rakyat. Duduk dengan rakyat, duduk dengan masyarakat di kampung, bisa mendengar langsung. Kebetulan saja sama dengan kalau yang sudah tahu istilah mujair, yang saya buat itu, musyawarah jawab aspirasi rakyat. Ya, seperti itu. Betul. Ya. Jadi ada hal-hal yang tidak terakomodasi dengan baik, itu yang kita angkat. Dan itu yang real. Itu yang real. Langsung mendengar aspirasi dari masyarakat, langsung itu sendiri. Sejauh ini sudah berapa distrik Pak Bupati berkantor di Kabupaten Jayapura? Untuk Kabupaten Jayapura itu ada 19 distrik. Saya mengunjungi sampai di kampung-kampung dan distrik. Juga ada yang memang berkantor di distrik, melayani masyarakat, menerima tamu semua di distrik. Jadi yang dari 19 distrik sudah 17. 17 ya. Oh, berarti kurang 2 lagi. Ini berarti jalan darat, jalan, terus kemudian menyeberangi danau, semua ya? Sejauh ini jalan darat. Jalan darat. Jalan darat. Terus yang 2 distrik yang belum ini, Gresik Selatan dengan Rafinerara. Ya. Kemarin sebenarnya di akhir-akhir tahun, tapi tidak tercapai. Sementara yang saat ini kita menunggu cuaca yang baik. Oke, siap. Berarti nanti bisa ajak-ajak teman-teman kru Cepos TV yang ada di sini untuk mungkin pantau-pantau Pak Bupati kegiatan di tingkat distrik dengan masyarakat ya. Boleh. Nah, kita bisa atur lah. Siap, Pak Bupati kemarin baru diperpanjang lagi masa jabatannya tanggal 20 Desember 2023 hingga nanti di akhir tahun 2024 ini, dan mungkin kita ingin tahu nih apa saja yang telah dikerjakan dan apa yang masih ingin dikerjakan, mungkin yang belum tuntas di Pak Bupati punya periode pertama, 1 tahun pertama, itu seperti apa, Bupati? Silakan. Iya. Jadi untuk penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Jayapura, di samping program-program pembangunan di daerah yang kita sudah tuangkan di dalam APBD, yang menjadi prioritas daerah, tetapi kita juga melaksanakan program-program prioritas nasional. Dan program-program prioritas nasional ini diantaranya seperti inflasi, stunting, dan bukan hanya itu saja yang menjadi fokus dari pemerintah pusat juga terkait masalah kemiskinan ekstrim, pelayanan publik, terus badan usaha milik daerah, pengangguran, kesehatan, penyerapan anggaran di daerah, kegiatan-kegiatan unggulan dari pejabat kepala daerah itu sendiri, itu juga menjadi prioritas. Oke. Yang saya dengar Pak Bupati punya program daerah yang disebut dengan piring makan yang berkaitan dengan pariwisata kita yang ada di Kabupaten Jayapura. Mungkin Bapak bisa menguraikan itu sedikit dalam kaitannya dengan peningkatan perekonomian di Kabupaten Jayapura sendiri. Iya. Jadi
saya melihat bahwa potensi pariwisata di Kabupaten Jayapura sangat luar biasa. Iya, betul. Seperti tadi di luar ruangan ini, beberapa hal yang saya sampaikan, saya paparkan, di mana tempat-tempat yang belum terjamah, itu potensinya sangat luar biasa. Dan terkait peningkatan pariwisata, terkait peningkatan pariwisata kan bisa kita kejar, bisa kita garap itu di wilayah-wilayah yang masih dekat wilayah perkotaan. Dan di wilayah perkotaan pun potensinya sangat ada. Nah, sehingga berkaitan juga dengan pelayanan kepada masyarakat, kesejahteraan, saya mencoba untuk membangkitkan kembali pariwisata dengan membuat kegiatan itu. Lagi-lagi itu hanya sebutan, hanya singkatan, hanya ungkapan kata-kata yang kita buat. Piring makan, pariwisata, tapi berkesan. Ringankan masalah kesejahteraan. Tujuannya itu, saya ingin memacu kepala-kepala distrik agar kepala distrik pun turun melihat potensi ini dan memaksimalkan potensi ini, bahwa potensi pariwisata itu punya peluang besar mendatangkan uang di kampung, mendatangkan uang di distrik, dan juga meningkatkan pertumbuhan terutama di masyarakat. Ya, karena kalau kita bicara pariwisata berkaitan dengan banyak hal, ada UMKM juga di sana, jadi tidak melulu kita bicara soal pemandangan mungkin atau tempat-tempat wisata seperti Bukit Teletabis, tapi ada pemberdayaan di sana, terutama masyarakat di tingkat kampung dan distrik ya Pak. Kurang lebih seperti begitu. Ini kemudian ada program prioritas nasional, ada juga program daerah yang Pak Bupati jalankan. Nah, saya ingin tahu nih bagaimana untuk menjaga balance atau menjaga keseimbangan antara dua program ini bisa jalan berbarengan, tidak saling tumpang tindih. Itu semuanya sebenarnya tidak tumpang tindih. Semuanya bisa berjalan seiring sejalan karena yang mana prioritas-prioritas nasional itu juga itu implementasinya, eksekusinya juga ada di lintas organisasi perangkat daerah, ada di dalam kegiatan-kegiatan itu, sehingga kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan di daerah itu pada prinsipnya juga merupakan prioritas nasional yang wajib kita jalankan. Jadi bisa berbarengan jalannya. Berarti terbreakdown dari nasional. Di dalam 3 aspek itu, aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, itu semuanya bisa berjalan bersamaan ya. Oke. Baik. Terdapat beberapa program prioritas nasional seperti inflasi, kemudian ada pengentasan kemiskinan. Nanti kita akan bahas satu persatu. Dan yang paling pertama, salah satu diantaranya itu pemilu. Kemarin baru selesai kita pemungutan suara, menjadi salah satu program nasional juga yang diminta kepada penjabat-penjabat bupati atau kepala daerah di daerah ini untuk bisa menjaga stabilitas atau menjaga keamanan, kelancaran daripada pemilu itu sendiri. Nah, untuk di Kabupaten Jayapura sendiri kemarin seperti bagaimana pas ketika pencoblosan atau pemungutan suara Pak Bupati? Iya. Di kesempatan yang baik dan kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan terima kasih, penghargaan yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ini pesan bisa sampai. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh komponen yang ada di Kabupaten Jayapura, terutama terkait pemilu kemarin 14 Februari 2024, ya kepada pihak penyelenggara. Pihak penyelenggara dalam hal ini KPU Kabupaten Jayapura, kemudian turun sampai ke PPD, PPS, dan KPPS. Juga kepada Bawaslu dan perangkatnya sampai di tingkat distrik dan kelurahan, serta kampung, juga pihak keamanan, pihak TNI Polri, dan kepada masyarakat, seluruh masyarakat di Kabupaten Jayapura. Kita tahu bahwa beban-beban kerja dari penyelenggara ini tidak mudah. Betul. Nah, mulai dari pemutahiran data pemilih, kemudian penyediaan logistik sampai dengan distribusi, sampai dengan masuk tahap masa kampanye sejak 28 November sampai dengan 10 Februari, dan juga distribusi logistik di sana mulai tanggal 11 Februari sampai dengan 14 Februari. Itu tentunya kerja-kerja yang tidak mudah, sehingga saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya untuk semua kita di Kabupaten Jayapura. Kita sudah melaksanakan pemilu dengan baik,
dan lancar. Situasi Kamtipmas secara umum kondusif dan semua terlaksana dengan baik di tanggal 14 Februari. Kemarin. Berarti untuk Pak Bupati sendiri kemarin coblos di TPS berapa? Ya, untuk saya sendiri karena kita kembali ke NIK, saya mencoblos di TPS 9, TPS 9, Kelurahan Vim, Distrik KB Pura. Dan setelah di hari pertama itu, setelah mencoblos pagi di Kelurahan Vim, kemudian langsung saya ke Distrik Sentani Timur di TPS 6, berarti Kampung Nolokla. Jalan pantau-pantau. Ya, bersama pejabat Gubernur Papua. Iya. Kita langsung meninjau pelaksanaan di tempat tersebut. Kabupaten Jayapura terdiri dari 568 TPS. Iya. Dengan DPT sekitar 134.568. Dan kemarin secara langsung Bapak Penjabat Gubernur juga meninjau pelaksanaan di salah satu TPS. TPS di Jayapura. Nah ini kan kemarin setelah H+1 pemungutan suara itu kita tahu bahwa di sejumlah daerah di Papua maupun di tanah Papua lah, ada beberapa daerah di Papua maupun di Papua Barat maupun di Papua Tengah dan Papua Pegunungan itu terjadi pemungutan suara susulan. Nah apakah di Jayapura juga sama atau lancar-lancar saja? Iya, jadi kalau susulan itu pengertiannya kalau dilaksanakan di hari H, tanggal 14, nah itu mungkin ya terlambat pelaksanaannya. Jamnya kan jam pelaksanaan jam 7 sampai jam 1 sebelum masuk tahap penghitungan. Jadi kalau masih dilaksanakan di hari yang sama, ya berarti itu normal pelaksanaannya, walaupun waktunya terlambat. Jadi, sedangkan kalau susulan itu setelah tahapannya dilalui. Misalnya, ada di Kabupaten Jayapura ada di salah satu TPS yang karena tidak dilaksanakan. Tetapi tidak serta-merta besoknya langsung kita laksanakan. Tidak bisa. Karena harus secara berjenjang ada laporan dari Panwas setempat sampai ke Bawaslu Kabupaten. Sehingga Bawaslu Kabupaten kemudian menilai dan merekomendasikan untuk dilakukan susulan, baru bisa dilakukan susulan. Ya. Nah kalau kita bicara soal pemilu nih, 2 sudah dilaksanakan, Pilpres dan Pileg, sisa 1 Pak Bupati, Pilkada. Nanti akan dilaksanakan itu kurang lebih di bulan September-November. Nah ini masih ada utang 1 dan persiapannya sejauh ini seperti bagaimana untuk Pilkada ini di Kabupaten Jayapura? Ya, memang tahun 2024 ini tahun pemilu, seperti yang dikatakan. Politik, setelah kita melewati pemilu presiden dan legislatif di Februari ini, kita akan bersiap untuk pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah di bulan-bulan September sampai dengan November itu. Namun demikian sebelum sampai ke arah sana, kita juga mulai tanggal 1 Maret 2024 kita akan mulai dengan tahapan DPR Kabupaten dan DPR Provinsi dari kursi pengangkatan terhadap orang asli Papua. Itu kita akan mulai tahapannya di tanggal 1 Maret. Tadi pekerjaan berjalan terus. Nah, diharapkan DPR hasil pemilu legislatif dan hasil pengangkatan dari orang asli Papua ini bisa sama-sama dilantik di bulan Oktober tahun ini juga. Masih kembali lagi terkait dengan pilkada itu sendiri, karena masyarakat menilai bahwa pilkada itu yang intensitas atau keberkaitannya dengan masyarakat itu sendiri yang bersentuhan langsung di daerah itu yang lebih tinggi dibandingkan kalau kita bicara soal Pilpres, itu kan di tingkat nasional. Pileg juga sama, ada yang di tingkat nasional, ada yang di tingkat daerah. Nah untuk pilkada sendiri, bagaimana koordinasi dengan pihak keamanan maupun penyelenggara dan pengawas, dalam hal ini KPU dan Bawaslu, supaya menjaga agar atmosfer pemilu dalam rangka pilkada nanti itu bisa tetap berjalan dengan damai dan aman. Iya, di samping himbauan-himbauan, sosialisasi, tetapi saya harapkan juga partai-partai politik ini sesuai dengan fungsinya bisa terus melakukan sosialisasi, melakukan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat, agar masyarakat benar-benar memahami bahwa dalam era demokrasi ini, demokrasi itu sangat penting untuk
menjadi hal yang memberikan ruang buat masyarakat bisa menyampaikan aspirasi, memberikan ruang buat masyarakat untuk cerdas dalam memilih pimpinan, pemimpin daerah, pemimpin negara, dan khusus untuk menghadapi pemilu, saya rasa hal-hal seperti itu terus dilakukan. Fungsi pendidikan politik di partai politik itu yang saya lihat harus dimaksimalkan. Harus dimaksimalkan sehingga benar-benar pemilih kita ini benar-benar yang dibilang pemilih cerdas ya cerdas. Untuk kita dapatkan figur kepala daerah yang punya kualitas, yang punya hati dan memang benar-benar bisa membawa masyarakat dalam mencapai kesejahteraan. Jadi untuk menjaga keamanan itu tidak hanya melulu kita bicara soal keamanan atau penyelenggaranya, tapi pesertanya juga ya. Dan peserta itu berada di partai politik itu sendiri ya. Iya, betul. Oke. Untuk pemilu atau kita bicara soal pilkada tadi, ini berarti proses NPHD sendiri di tingkat pemerintahan seperti bagaimana? Karena terakhir saya dengar di Bawaslu sudah NPHD sekitar 30M kalau tidak salah, atau mungkin nanti saya salah bisa di Bupati koreksi, dan untuk KPU sendiri seperti bagaimana? Untuk penyelenggaraan pilkada, itu NPHD-nya baik kepada pihak penyelenggara maupun kepada pengawas, dalam hal ini KPU, Bawaslu itu sudah selesai. Sudah selesai. Nah, tinggal bagaimana dua organ pemilu ini bisa efektif di dalam penyerapannya saja. Baik. Kita sudah banyak bicara terkait dengan salah satu program prioritas nasional, yaitu pemilu, tapi masih ada lagi program prioritas nasional lainnya yang dikerjakan di daerah sebagaimana mandat daripada pemerintah pusat, yaitu salah satunya diantaranya inflasi. Dan sejak Pak Bupati duduk sebagai orang nomor 1 di Kabupaten Jayapura, ini banyak program-program yang telah dilakukan dalam rangka pengendalian inflasi di Kabupaten Jayapura. Yang paling saya ingat adalah menggelar kegiatan-kegiatan pasar murah di distrik-distrik. Nah, apakah itu menjadi salah satu strategi ampuh dalam mengendalikan inflasi di Kabupaten Jayapura, Pak Bupati? Iya. Jadi, masalah untuk kita melaksanakan pasar-pasar murah. Jadi begini, sebenarnya posisi angka inflasi di Kabupaten Jayapura itu tidak jauh berbeda dengan di kota. Tidak jauh berbeda dengan di kota. Yang kita lakukan misalnya pasar murah dan juga gerakan tanam menanam itu lebih kepada bagaimana masyarakat dengan mudah mendapat kebutuhannya di dekatnya, sehingga masalah ketersediaan bahan pokok dan keterjangkauan harga itu bisa terselesaikan. Artinya tidak selalu masyarakat ini mendapatkan hal-hal yang dibutuhkan, itu harus jauh seperti itu, sehingga pasar murah kita dekatkan ke masyarakat, gerakan tanam dalam rangka memenuhi kebutuhan di kampung itu lebih dekat, itu yang kita lakukan. Selain pasar-pasar murah ini, ada kegiatan lain kan? Artinya strategi lain dalam pengendalian inflasi kita, meskipun yang seperti Pak Bupati sampaikan bahwa inflasi di kabupaten itu tidak jauh berbeda dengan di kota. Iya, jadi terkait inflasi ini banyak hal yang kita lakukan. Baik. Misalnya, di samping pasar murah, kita juga ada subsidi transportasi. Kita ada subsidi transportasi, kita juga ada merealisasikan belanja tidak terduga di dalam hal-hal mengatasi kondisi inflasi itu, sehingga sejauh ini selama tahun 2023 dan di awal tahun ini kita melihat bahwa pengaruh inflasi tidak di Kabupaten Jayapura dalam situasi yang normal, Itu diantaranya tadi kita lakukan ada subsidi transportasi, ada pencairan BTT istilahnya untuk hal-hal yang kita lakukan, seperti kita lakukan pasar murah, kita ada subsidi di situ. Kemudian tidak hanya itu, dengan organisasi-organisasi LSM, hal-hal yang menyangkut pengendalian inflasi juga saling kolaborasi, terutama di dalam menyediakan kebutuhan sehari-hari di tingkat di masyarakat
Dan juga dengan pihak TNI Polri juga kita banyak bekerja sama, banyak berkolaborasi, misalnya dengan pihak TNI Angkatan Darat. Kita beberapa kali membuka lahan, baik untuk pertanian maupun untuk perikanan. Sampai di kampung-kampung, sampai di Sermai Atas, kemudian distrik Limboran. Dan di awal tahun ini kita mendukung dan secara sinergi juga dengan pihak Lanut, Lanut Silas Papare. Jadi kemarin kalau tidak salah di awal bulan Februari itu bersama-sama dengan Lanut mendukung pemanfaatan lahan yang tidak produktif di Lanut. Kita buka lahan 4 hektar. Nah, di situ selain kita menanam jagung, nanti ada buah-buahan juga. Jadi lahan 4 hektar ditambah lagi lahan di Lanut cukup luas, sehingga kita mendapatkan wilayah areal tanam yang aman, dan kami sangat mengharapkan itu bisa berkembang. Di sisi lain dengan kepolisian juga ya, kalau tidak salah, dengan kepolisian dalam kaitannya juga dengan sagu itu ya, dengan Pak Kapolres. Dengan pihak Polres Jayapura ya banyak hal. Polres Jayapura juga sangat fokus, sangat perhatian, terutama di dalam penanaman sagu. Bukan hanya itu, ada juga penanaman cabai. Ya, jadi semua TNI Polri dan dari pemerintah daerah bersama-sama masyarakat itu semua kita gerakan. Itu dari bidang pertanian, karena yang saya tahu di bidang pengelolaan ikan air tawar juga Pak Bupati juga memberikan support ya, artinya keramba-keramba yang ada di pinggiran Danau Sentani itu semua istilahnya diberdayakan ya. Untuk budidaya, terutama untuk ikan budidaya ini, bantuan-bantuan, dukungan-dukungan untuk pembuatan keramba-keramba terutama di wilayah Sentani. Nah, itu dijalankan oleh kepala-kepala distrik. Dan tidak hanya di danau, tadi yang saya bilang yang Sermai itu di atas gunung. Di atas gunung. Ya, itu kita sampai ke sana untuk bantuan bibit, kolam, pakan. Karena di Kampung Sermai Atas itu sumber airnya sangat bagus, sehingga bisa mendukung untuk program perikanan. Kemudian, tapi kalau untuk peninjauan pasar, harga bahan pokok dan stok bahan pokok di pasar masih tetap dilakukan, artinya pemantauan itu oleh Pak Bupati. Di daerah itu ada yang namanya tim pengendali inflasi daerah. Benar. Ya, itu tetap melaksanakan tugas. Ada Satgas Pangan juga tetap melaksanakan tugas. Kalau untuk stabilisasi harga bahan di Kabupaten sendiri sejauh ini di awal tahun 2024 seperti bagaimana Pak Bupati? Kita pantau perkembangan harga itu setiap hari. Setiap hari. Ya, dan kita laporkan perkembangan harga itu setiap minggu ke Kementerian Perdagangan dan juga ke Inspektorat Jenderal Kemendagri. Kita laporkan setiap minggu, dan sejauh ini semua harga-harga bahan pokok stabil. Oke, kita sudah bahas soal inflasi. Kita masuk ke stunting, Pak Bupati. Nah, untuk di Kabupaten Jayapura sendiri, seperti apa program untuk pencegahan atau penurunan angka stunting di Kabupaten Jayapura? Iya, jadi kita mengawali kegiatan-kegiatan dalam rangka penanganan stunting, terutama di 2023 itu, dengan mengevaluasi hasil pelaksanaan di 2022. Baik. Dan kita petakan di situ, kita menentukan 10 kampung yang menjadi prioritas penanganan stunting. Dan penanganan stunting ini dikerjakan oleh setiap perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok fungsinya masing-masing. Misalnya Dinas Kesehatan dengan kegiatan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Ketahanan Pangan, semua masing-masing dengan fungsinya masing-masing di dalam penanganan stunting. Dan terutama penanganan stunting ini saya tekankan karena melihat angkanya di awal 2023 di Januari itu dengan angka stunting 17%, masih di atas target nasional 17% saat itu, sehingga semua pelayanan kesehatan kita itu saya wajibkan dibarengi dengan screening. Jadi screening terutama di
puskesmas sampai pustu. Jadi setiap pelayanan kesehatan dilakukan itu dibarengi dengan screening dan mendapatkan balita-balita dan juga ibu hamil yang berpotensi itu langsung ditangani. Banyak hal. Jadi sosialisasi, edukasi juga sampai kepada kader-kader di Posyandu itu juga terus dilaksanakan, terus fokus kepada penyediaan PMT di puskesmas itu juga kita lakukan, dan tim bekerja sangat baik sehingga sampai dengan Desember 2023 angka 17% itu bisa menjadi 12%. Dan itu berarti penurunannya cukup signifikan. Cukup signifikan. Jadi kita penanganan benar-benar jalan. Jadi misalnya pemantauan kita terus lakukan. Contoh misalnya dalam 1 minggu ada perkembangan bayi yang naik berat badannya sampai hampir 2 kilo itu ada. Nah, dan untuk mencegahnya kegiatan-kegiatan seperti pemberian vitamin, tambah darah, dan juga sosialisasi kepada remaja-remaja, terutama remaja putri di SMP dan SMA itu kita jalankan. Dan juga yang tidak kalah penting itu penguatan jejaring. Kita manfaatkan penguatan jejaring dari pelayanan di rumah sakit sampai di kampung, sehingga kalau ada balita yang potensi seperti itu langsung ditangani. Artinya program-program yang memang menyentuh langsung dengan kebutuhan masyarakat dalam rangka menurunkan angka stunting itu sendiri. Dan kami bersyukur untuk tugas-tugas semua teman-teman yang melaksanakan tugas-tugas pelayanan kerja dengan baik sehingga pada saat melaksanakan rembuk stunting provinsi di tahun 2023 kemarin, kita Kabupaten Jayapura peringkat 1. Peringkat 1 ya? Luar biasa. Berarti sinergitas daripada OPD-OPD yang seperti Pak Bupati sampaikan tadi, ada Dinas Kesehatan, kemudian pemberdayaan perempuan dan anak, itu semua sinergi dalam satu misi yang sama. Iya, betul. Harus. Karena kalau tahun lalu kita dengar atau kita memberitakan bahwa Dinas Kesehatan memiliki misi untuk melakukan survei-survei di tingkat distrik-distrik. Nah, kita ingin tahu nih apakah hanya sebatas melakukan survei-survei itu saja atau tindak lanjutnya itu seperti apa? Nah, tapi tadi Pak Bupati sudah sampaikan bahwa itu kemudian disinergikan dengan OPD-OPD lain yang memiliki tugas dan fungsi pokok di situ ya Pak Bupati. Kami juga menyampaikan terima kasih untuk pihak-pihak swasta, BUMN yang ada di Kabupaten Jayapura dan juga organisasi yang membantu pemerintah. Nah, di Kabupaten Jayapura misalnya kita dibantu oleh pihak Angkasa Pura, kita dibantu juga oleh pihak BRI, kita dibantu juga oleh organisasi misalnya PWKI. Semua dengan tugas fungsinya masing-masing membantu penanganan stunting ini. Baik, kemudian selain stunting sendiri ada pengentasan kemiskinan yang itu menjadi program yang boleh dikata paling di-highlight oleh Pak Presiden Joko Widodo itu sendiri. Dan program-program seperti yang tadi Pak Bupati sudah sampaikan, seperti stunting dan kemudian pengendalian inflasi, pada dasarnya apakah itu juga berkaitan dengan pengentasan kemiskinan dalam rangka program-programnya ini? Iya. Untuk kemiskinan ini kan banyak faktor. Banyak faktor, terutama akses, konektivitas wilayah dari kampung ke distrik, distrik ke kabupaten itu juga berpengaruh. Kemudian tingkat pendidikan, nah itu juga berpengaruh. Sehingga yang kami lakukan adalah di samping bagaimana, saya ambil contoh aja gini, untuk pemuda-pemuda, untuk kelompok pemuda, kami melakukan MOU dengan Deputi Kepemudaan di Menpora, bagaimana kita mengembangkan ekosistem kewirausahaan di kalangan pemuda. Artinya semangat pemuda ini yang saya lihat masih bisa kita manfaatkan untuk menggerakkan aktivitas ekonomi yang baik terutama di kampung, sehingga menciptakan ekosistem kewirausahaan dengan memberikan pelatihan-pelatihan ini juga sangat penting.
sangat penting. Tidak melulu memberikan bantuan. Bantuan itu betul, tetap betul. Ada, baik bantuan bibit tanaman, bantuan ternak, bantuan usaha, tetapi sikap-sikap mental yang pantang menyerah ini kita perlu juga. Anak-anak muda ini kalau bisa berwirausaha baik, bisa mengembangkan usaha baik, ya ini akan menjadi embrio-embrio kesejahteraan di kampung. Sehingga kita lebih fokus kepada yang tadi itu, sosialisasi dalam membangun ekosistem kewirausahaan. Berarti ya itu tadi yang Pak Bupati sampaikan, lebih diarahkan begitu ya. Jadi tidak hanya melulu secara pasif menerima bantuan, tapi kita arahkan, kamu nih harus ke sini. Potensi kamu nih di sini. Mungkin tadi seperti di bidang UMKM atau mungkin ada yang lebih ke olahraga seperti begitu ya, Bupati. Ya. Jadi bantuan itu tetap ada saya bilang, tetapi kita bagaimana membangun sikap mentalnya yang pantang menyerah, yang gigih bersemangat, berusaha, itu yang kita buat. Terus ada lagi misalnya kita dalam membangun BTS sampai di kampung-kampung, ya kita melatih juga masyarakat di sekitar itu, terutama pemilik wilayah, kita melatih untuk mereka bisa berjualan pulsa, seperti itu. Ada potensi-potensi ekonomi dari sana. Ya, betul. Oke, mungkin karena program-program seperti ini yang Pak Bupati jalankan sampai bisa mendapat penjabat kepala daerah inovatif yang Pak Bupati mendapat penghargaan penjabat kepala daerah inovatif yang diserahkan langsung oleh Pak Menteri Dalam Negeri Pak Tito Karnavian. Karena kalau yang saya catat di sini yaitu merupakan bentuk apresiasi terhadap pemimpin daerah yang berhasil mendorong perubahan positif melalui inovasi di berbagai sektor pelayanan. Dan seperti yang Pak Bupati sampaikan tadi ya, artinya program-program yang menyentuh masyarakat di berbagai elemen masyarakat. Jadi mungkin orang tua, kemudian ada anak muda, seperti itu ya Pak Bupati. Iya. Ya, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi untuk penghargaan tersebut yang disampaikan langsung oleh Bapak Menteri Dalam Negeri, dan ini merupakan hasil kerja seluruh jajaran pemerintah daerah di Kabupaten Jayapura, dan tentunya didukung oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat, dan kami pada prinsipnya hanya melayani, semangat melayani saja, dan mendapatkan apresiasi itu hasil kerja dari kita semua di Kabupaten Jayapura. Pak Bupati, kita sudah berada di penghujung talk show kita, mungkin sedikit Pak Bupati bisa memberikan closing statement kepada masyarakat Kabupaten Jayapura yang berada di mana saja. Dipersilakan. Nah, kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Jayapura, saya ingin menyampaikan kepada kita semua untuk tetap semangat membangun Kabupaten Jayapura dengan semangat persatuan, semangat kebersamaan. Kita menjadikan Kabupaten Jayapura kabupaten yang lebih hebat. Sesuai dengan moto saya, hapus air mata, harus Jayapura selalu jadi andalan Indonesia, rakyat maju sejahtera. Artinya kita semua elemen di Kabupaten Jayapura harus siap menjadi yang terbaik. Untuk itu kita butuh semangat, kita butuh kerja keras, membangun semua potensi-potensi yang ada di Kabupaten Jayapura untuk mencapai keunggulan bagi kebahagiaan dan kesejahteraan bersama. Demikian closing statement dan bincang-bincang kita bersama penjabat Bupati Jayapura, Bapak Triwarno Purnomo. Saya Gratianus Silas, pemimpin redaksi Cepos Online beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Kami mengucapkan banyak terima kasih dan sampai jumpa.